Langsung aja kita start dari IHSG. Yuk kita start dari IHSG dulu ya. Tampilannya agak kurang enak dari tadi udah dicoba bener-benerin terus. Kita start dari IHSG dulu. Hari ini IHSG-nya merah setelah berhari-hari kemarin naik, dan menurut saya masih normal banget merahnya ini. Ya pasti ada profit taking ya, apalagi kondisi market kemarin kan lagi agak kurang bagus secara makro, terus kemudian ini udah naik lumayan signifikan dari 30 Juli kemarin, apalagi kalau kita melihat bottom market pada 8 Juni kemarin ya. Jadi awal penguatan di tanggal 9 Juni itu sebenarnya karena dari BI ada menaikkan suku bunga dan rupiah membaik waktu itu ya. Oke, kita flashback sedikit. Nah, jadi penurunan atau turunnya IHSG hari ini sifatnya masih sangat normal sekali and expected gitu. Terus apa aja yang menyebabkan hari ini IHSG turun dan bagaimana US stock hari ini, nanti kita akan bahas selengkapnya. Dan US stock strateginya bagaimana ya. Hari ini saham cuan turun sekitaran 4%, kemudian ada saham TPIA yang juga turun 4,93%, terus kemudian CDIA ini turun 3,5%. Ngelihat ini bagaimana penurunan masih normal aja, dan sideways. Normal itu bukan artinya normal turun terus kemudian arahnya akan bullish, enggak. Maksud saya adalah ini normal memang expected akan sideways seperti ini gitu. Jadi penguatannya masih belum akan signifikan ya, jadi tetap bisa menguat tapi belum signifikan. Nah, jadi apa yang ditunggu market saat ini, sebenarnya yang ditunggu market adalah rebalancing MSCI, di mana Indonesia saat ini tuh nggak ada yang bakalan masuk, tapi kalau keluar ada. Makanya saham-saham Konglo juga beberapa jadi agak-agak turun ya. Ini dalam masa penantian dari MSCI itu sendiri gitu. Oke. Oke, terus kemudian bagaimana dengan saham-saham big caps ya? Jadi beberapa saham big caps, yang pertama saham BBCA hari ini pun juga sideways aja ya. Jadi masih normal aja, sideways aja. Tapi kalau menurut saya sidewaysnya hari ini juga masih on track. Artinya apa? Artinya dia nggak ada breakdown, masih belum ada breakdown atau nggak ada pergerakan yang signifikan. Sebenarnya ada berita bagus juga buat market Indo, nanti saya akan bahas. Tapi aku mau review market secara garis besar dulu. Hari ini BMRI turun, BBRI turun dan berpotensi breakdown. Kalau trading below 3080, mulai siap-siap untuk batasi resiko atau stop loss untuk BBRI. Tapi kalau buat investing sih masih oke sebenarnya. Valuasinya masih murah banget. Dan hari ini asing kembali mencatatkan net sell ya, setelah sempat net buy beberapa waktu kemarin ya. Jadi setelah sempat net buy di hari Kamis kemarin sempat net buy. Jumat saya nge-live ya teman-teman. Kamis kalau nggak salah, kok Kamis sih, Rabu apa ya? Kamis net sell. Rabu net sell juga. Yang net buy itu Selasa deh, tanggal 4 net buy. Tanggal 4 itu Selasa net buy. Sekitaran 741 miliar, tapi habis itu, dan net buy yang banyak di buy itu saham BBCA, BMRI gitu ya. Jadi hari Selasa tuh gambar chartnya kira-kira kayak gini. Selasa kemarin tanggal 4 Agustus ya, ini pas hijau ya di sini ya, yang di tok di YT, di Igoi aku ada chartnya. Semoga sudah bisa lihat Igoi aku. Kalau belum, kalian uninstall Igoi dan install ulang atau update your Igoi gitu ya. Igoi means INSTAGRAM. Oke, jadi ini masih normal aja. Dan per hari ini 10 Agustus, asing kembali net sell 875 miliar. Yang banyak di net sell asing kali ini variasi, ada saham TPIA, bukan saham big banks aja gitu ya. Ada saham TPIA yang akan bergerak stagnan atau sideways, masih bisa berpotensi turun dalam jangka waktu pendek sampai ke 2060. Kemudian BMRI dia juga di net sell 302 miliar, candlenya kayak gini, masih bisa turun sampai sekitaran 4140-an. Kemudian TLKM
dia 127 miliar, dan kalau besok turun lagi M-Trade mau cut loss untuk trading yang jangka pendeknya gitu. Demikian pula untuk saham Astra International hari ini di net sell asing 92 miliar. Pertanyaannya kenapa ya asing Selasa kemarin itu sempat net buy, terus kemudian sekarang net sell. Sebenarnya asing Selasa net buy-nya juga enggak banyak, dan pada hari Selasa yang lalu asing itu net buy-nya pada saham BBCA 404 miliar, BMRI 129 miliar, BRI 116 miliar, MDKA 101 miliar, dan BNI 94 miliar. Dan net buy ini terhitung tidak besar teman-teman. Jadi sebenarnya asing itu mereka trading aja, dan kalau diperhatikan sebenarnya asing itu udah banyak masuk dari bulan Juli kemarin dan sekarang udah siap-siap profit taking gitu ya. Kenapa Juli? Karena waktu itu ada kabar bahwa MSCI tidak menurunkan outlook Indonesia, tidak menurunkan Indonesia dari level emerging ke frontier, tapi masih digantung. Dan juga ada kabar bagus dari S&P yang tidak menurunkan outlook Indonesia, tidak menurunkan dari stabil ke negatif, jadi tetap stabil, dan itu merupakan satu kepastian di market, sehingga waktu itu investor lagi pada ngeborong di bulan Juli. Kemudian sekarang udah mulai agak-agak tertahan dan mereka profit taking. Sebenarnya intinya itu sih yang terjadi adalah investor-investor gede itu mereka sudah mulai profit taking. Terus plus kemarin pas di bulan Juli kemarin itu banyak banget faktor ketidakpastian di saham global atau bursa global terkait dengan earnings dari saham-saham besar, Big Tech, Magnificent Seven, dan banyak saham lainnya, dan juga keputusan dari The Fed. Jadi beberapa rapat The Fed, dan ada pergantian dari ketua The Fed ya, dari Jerome Powell ke Kevin Warsh di situ, yang dimana banyak orang tuh menanti-nanti gitu kan ya. Nah ketika semua sentimen-sentimen itu sudah berlalu ya, waktu itu belum berlalu di US, banyak ketidakpastian di US. Big money mungkin main dulu di emerging market, termasuk salah satunya Indonesia yang di bulan Juli kemarin tuh bottom market banget, jadi trading doang sementara. Nah sementara itu di bursa Korea juga udah ketinggian, SK Hynix melantai di Amerika, terus bursa Koreanya kan turun, duitnya keluar gitu kan ya. Terus di bursa Amerika lagi banyak ketidakpastian terkait pergantian gubernur The Fed waktu itu, gubernur ketua The Fed. Terus kemudian waktu itu juga ada banyak ketidakpastian terkait earnings saham-saham dari saham-saham besar, perusahaan teknologi besar yang bisa mempengaruhi, menyeret saham-saham lain juga kalau earningsnya nggak bagus. Dan syukurlah hasil earningsnya juga bagus. Jadi pada masa ketidakpastian waktu itu duit mampir di Indonesia dulu, masuk parkir di situ di pasar saham Indonesia, mereka trading. Dan sekarang pasar saham Indonesia sudah mulai naik, dan faktor ketidakpastian yang mulai muncul lagi, seperti contohnya akan ada rebalancing MSCI dalam beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal berapa ya ini, MSCI rebalancing tepatnya pada tanggal 12 Agustus atau 2 hari lagi, sehingga wajar kalau investor besar saat ini cenderung wait and see di Indonesia, cenderung mereka profit taking. Nah, bagaimana nanti setelah MSCI melakukan rebalancing? Sebenarnya Indonesia ini tidak ada ekspektasi untuk saham Indonesia masuk ke MSCI. Kenapa? Karena di freeze gitu loh. Tapi kalau kemungkinan keluar itu masih bisa gitu ya. Jadi masih bisa ada kemungkinan keluar. Nah, jadi kalau diperhatikan beberapa saham yang turun hari ini seperti contohnya Astra International. Jadi ada beberapa, saya ulang ya, di MSCI itu nggak ada kemungkinan Indonesia masuk karena Indonesia di freeze, tapi ada kemungkinan saham yang keluar dari MSCI atau di downweight. Downweight itu dikurangin bobotnya. Nah, kalau diperhatikan saat ini beberapa saham yang tadi sempat turun itu juga saham yang ada di MSCI juga. Seperti contohnya ada saham Astra International, itu ada di MSCI Indonesia Standard Global Index, dan juga BMRI juga ada di Standard Global Index. Demikian pula dengan BRPT ada di Standard Global Index gitu. Nah, jadi teman-teman kalau BRPT-nya ya, udah bisa lihat live ya. Oke. Itu bug dari Igoy. Ya. Jadi kalau BRPT turun dan saham-saham Papa PP hari ini turun, itu sebenarnya karena impact dari penantian akan rebalancing MSCI nanti. Jadi mungkin ada kemungkinan beberapa saham akan diturunkan bobotnya, apakah BRPT akan diturunkan bobotnya atau GoTo atau saham-saham yang lain. Jadi investor cenderung wait and see atau menanti.
Nah, sekedar info beberapa saham yang masuk dalam MSCI Indonesia Standard Global Index adalah ada Astra International, BCA, BNI, BRI, BMRI atau 4 Big Banks, kemudian ada BRMS, BRPT, Cepin, GoTo, TLKM, dan UNTR. Sementara itu yang nanti kita akan bahas saham-saham ini ya. Sementara itu saham-saham yang masuk small caps index itu ada AADI, ADRO, Akra, kemudian AMRT, Arto, Avia, BBTN, Bevin Buka ya, terus Bumi, CMRI, CTRA, EMTK, ENRG, ESA, Excel, Film, GGRM, dan beberapa saham yang lainnya. Nanti termasuk di dalamnya ada Petro juga dan PTBA ya di dalam Indonesia Small Cap Indexes gitu. Terus ada saham Raja dan Ratu juga, Medco juga ada di situ, Kalbe Farma juga. Jadi investor cenderung wait and see setelah beberapa hari kemarin naik gitu ya. Oke, kita akan bahas beberapa saham itu gimana kabarnya. Oke, kita akan lihat saham-saham ini ya teman-teman. Langsung aja yang di tok-tok yang di langsung ke IG aku _official nih, konteksnya lagi ngebahas saham-saham yang ada di dalam MSCI Index dan bagaimana pergerakannya. Astra International kelihatan banget investor hari ini lagi wait and see, big money lagi wait and see ya. Jadi kalau besok turun lagi, M-Trade akan caw dulu yang buat tradingnya. Tapi kalau yang buat investing turun, ASII justru malah kesempatan buat kalian guys. Demikian pula dengan BBCA dan juga BMRI, BBRI, BBNI. Kalau turun itu kesempatan masuk buat investor gitu ya. Terus kemudian BRMS, ini M-Trade juga ada potensi profit taking BRMS di M-Trade. Yay. Sebentar ya, aku buka M-Trade-nya. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT bisa ke IG aku _official. Aku mau cek di M-Trade ini ada saham apa aja sih ini. Ada saham, aku mau cek BRMS. BRMS-nya cuan sekitaran 10 sampai 13% di sini ya, 10 sampai 13% di sini, dan posisinya masih hijau dan kita lagi mau bersiap untuk profit taking. Buat yang jangka menengah, yang jangka pendek udah di profit taking beberapa waktu yang lalu. Jadi ini mengantisipasi juga untuk perubahan dari MSCI itu sendiri, barangkali ada downweight lagi gitu. Terus kemudian saham GoTo saat ini juga lagi di perdagangan di area masih di gocap, jadi kita juga masih harus berhati-hati dengan rebalancing MSCI yang tidak ada saham masuk tapi bisa jadi ada yang keluar atau bisa turun bobot. Demikian pula dengan TLKM hari ini justru kemarin udah hijau mantul bagus chartnya, hari ini jadi agak kurang bagus buat jangka pendek. Kalau besok turun, M-Trade bakalan caw buat jangka pendek dan jangka menengahnya supaya kita bisa wait and see dulu. Tapi sebenarnya buat investor jangka panjang TLKM itu masih bagus dan beautiful buat investing jangka panjang. UNTR agak kurang liquid jadi careful dulu sementara. Terus yang ada di dalam Indonesia Small Cap Index tuh ada 43 saham, saya nggak akan bahas semuanya. AADI bagus, tapi kalau misalkan ada penurunan bobot itu justru malah bagus buat trading atau investing, kita tunggu aja. Jadi kalau mau masuk tunggu MSCI rebalancing 2 hari lagi. Demikian pula ADRO, M-Trade ada ADRO dan saat ini lagi posisi cuan dan sekarang kita cuan 5-8% dan kita mau bersiap untuk profit taking juga. Barangkali ada apa-apa besok misalkan turun jelang MSCI rebalancing. Sorry yang di YT ini agak miring-miring karena tadi aku sambil ngecas. Ini baterainya kayaknya udah mulai cukup yang di YT, jadi aku benerin posisinya. Oke, terus buat kalian yang terkendala ikut Igoi live aku karena bug dari Igoi atau dari META ya, kalian bisa uninstall, kalian punya Igoi, terus kemudian kalian install lagi dan kalian bisa login lagi atau kalian update aja gitu ya. Oke, terus jadi kayak gitu. Kemudian mungkin ada bug di versi yang terbarunya. Kemudian beberapa saham yang ada di MSCI Small Cap Index itu aku nggak bahas semuanya karena banyak banget. Aku bahas beberapa aja. Akra International, AKR Corporindo, Akra International lagi itu kan Astra ya. AKR Corporindo. Nah, itu dia ada turun kayak gini bentuknya.
kita justru nungguin koreksinya dia. Kalau bisa di level 1360, syukur-syukur bisa dapat 1335. Ini satu level yang bagus sih kalau bisa dapat di 1330 atau 1335. Tapi kita wait and see dulu aja. Ada kemungkinan Akra akan masuk ke dalam watchlist kita. Oke, terus kemudian kita mau lihat yang lain-lain. Saya nggak bahas, yang saya nggak terlalu suka likuiditasnya saya nggak bahas. Saya bahas yang lebih liquid aja. Untuk saham BBTN kita juga kayaknya wait and see dulu, jangan buru-buru beli karena ada support di 1195 dan penantian rebalancing MSCI ini, jadi bisa berpotensi saham apapun diturunkan bobotnya. Jadi wait and see dulu guys. Terus kemudian aku bahas lagi saham Bumi yang masuk dalam MSCI Indonesia Small Cap Index. Bumi M-Trade sekarang juga lagi masih punya dan masih posisi cuan 13-15%. Besok kalau turun atau breakdown 183-an kita mau cow dulu, amanin cuan ya, karena sayang udah dapat cuan segitu nanti bisa buyback lagi. Jadi kita jangka menengahnya pun nggak yang hold yang terlalu jauh, nggak kayak kalau kondisi pas lagi bener-bener bullish. CTRA M-Trade juga ada dan posisi cuan, tapi besok kalau misalkan turun lagi kita bisa keluar BEP gitu. Jadi besok kita mau amanin beberapa saham kita ya. Kemudian kita mau lihat saham Indonesia lainnya, borongan. Ini saham yang masuk dalam MSCI yang aku bahas. Kebalikan dengan teman-temannya yang lain, ini ESA justru malah naik ya. ESA hari ini naik dan M-Trade udah ada dari beberapa hari kemarin sejak tanggal 6 Agustus dan kita memang watch saham-saham sektor komoditas yang waktu itu masih disupport dan belum naik. Terus ESA jadi salah satu jagoannya kita. Kenapa? Karena dia punya laporan keuangan bagus banget. Jadi kita back to fundamental lagi, tidak hanya chart-chart atau trading ini doang. Kenapa? Karena marketnya lagi bearish sebenarnya. Secara big picture-nya lagi bearish. Ini kenaikan tuh naik uptrend dalam jangka pendek tuh sifatnya sementara doang. Seperti yang aku bilang tadi ya, dari asing itu mereka trading, investor gede mungkin bukan asing saja, trading untuk jangka pendek saja. Karena waktu itu di US banyak banget ketidakpastian, ada pergantian dari ketua The Fed, dari Jerome Powell ke Kevin Warsh, terus kemudian ada banyak menunggu earnings dari saham gede, terus saham tech gede, terus kemudian saham tech juga lagi pada turun, jadi mereka waktu itu wait and see. Tapi sekarang faktor ketidakpastian itu sudah banyak yang berakhir atau berkurang, demikian pula dengan faktor ketegangan geopolitik dari Amerika dan Iran tuh sudah mulai berkurang gitu ya, dan ada potensi Selat Hormuz mau dibuka, jadi duit balik ke sana lagi gitu. Oke, terus tapi maka dari itu kita fokus pada saham-saham yang fundamentally bagus. Kalau kita nggak ngelihat secara fundamental, maka yang gerak itu nanti cuman saham-saham gorengan-gorengan doang ya. Jadi saham-saham yang nggak liquid, yang digoreng-goreng bandar doang gitu. Nah kalau kita ngelihat secara fundamental itu nanti ada kemungkinan benar-benar investor gede yang masuk atau investor asing yang masuk. Nah salah satunya yang saya bahas secara fundamental, secara laporan keuangan kinerjanya cukup bagus, salah satunya ESA gitu ya teman-teman. Coba kita lihat, fokus dulu ke sini yang ada di TokTok di YT, ke Igoy aku Element underscore official. Kalau kamu nggak bisa masuk ke Igoy karena kendala teknis, mungkin kamu uninstall dulu Igoy kamu atau update ke versi yang terbaru dan login lagi. Oke ya. Nah jadi ESA per hari ini itu dia breakout sudah dari supportnya 650, bahkan ada breakout dari beberapa support sekaligus yang di antaranya ada 650 dan 675, tapi kita pakai angka 650 saat ini karena kalau 675 dipakai jadi support untuk level batas stop loss, breakdown di bawah support itu terlalu dekat gitu ya. Nah jadi kita punya trailing stop untuk ESA juga sudah naik teman-teman semuanya ya. Jadi kita trailing stopnya sekitaran harusnya di level 660, tapi aku agak kurang suka di situ pas di support, jadi aku turunin trailing stopnya sekitaran level di 635. Jadi trailing stop ESA naik ya gitu, yang ada di M-Trade besok akan diupdate lebih detail gitu ya. Dan ESA apakah kita akan profit taking? Yang jangka pendek udah profit taking guys, mengantisipasi rebalancing MSCI itu tadi. ENRG besok kita potensi cow juga kalau misalkan dia turun lagi. Ini termasuk salah satu saham yang ada di MSCI.
MSCI Indonesia Small Cap. Jadi kalau besok turun lagi kita akan jualnya BEP atau impas-impasan bakbo gitu. Terus kemudian ada saham GGRM yang berpotensi ada terkoreksi juga jelang MSCI rebalancing, karena MSCI balancing ini nggak ada saham yang masuk atau naik bobotnya, tapi kalau keluar atau turun bobot bisa. Tapi GGRM justru malah kita sangat nunggu banget koreksinya, kita tunggu turunnya ya. Sementara kita nunggu turunnya agak pelit ya, kita pelit banget nunggunya, pelit banget nih ya ampun, di 18.500 sekitaran itu. Tapi kalau misalkan nanti ternyata udah membentuk bottom yang baru, support yang baru di atas 18.500, dia nggak mau turun di situ, kita akan update secara real time melalui M-Trade Trading Ideas ya. Jadi akan diupdate melalui M-Trade Trading Ideas. Teman-teman yang ingin bergabung dengan M-Trade Indonesia, malam ini saya kasih kode promo karena saya lagi happy. Saya kasih kode promonya EMTID gitu ya, EMTID ya. Jadi kode promo ini bisa digunakan untuk nanti, promonya apa sih saya nggak hafal, tim saya yang ngatur semuanya itu. Just DM saya EMTID atau EMTID untuk bisa bergabung dengan M-Trade Indonesia Academy 1 tahun. Isinya apa aja, dapat e-course akademinya langsung di Igoy saya kasih lihat. Saya akan bahas saham-saham lagi habis ini, tapi saya mau kasih lihat dulu M-Trade itu seperti apa. Di sini kamu ikutin kelasnya, kemudian kamu bisa tanya jawab di kanan atas. Kalau ini versi web, versi HP juga ada ya, bisa tanya jawab di sini, bisa Q&A di sini, lengkap semuanya and systemized jawabannya berdasarkan framework kita, jadi enggak asal jawab gitu ya. Terus kemudian ideas atau trading ideasnya ada 4 di sini. Kalau M-Trade pastinya dapat yang M-Trade juga, Indonesia yang Indonesia. Ide tradingnya watchlist itu ngantri beli, terus kemudian kalau beli yang masih boleh beli, hold ya di hold, jual ya di review jual. Kira-kira seperti itu teman-teman, dan kamu bisa belajar analisis di menu analisis di sini, sudah lengkap sekali. Dan jam 8.15 pagi dan jam 12 lebih 10 siang ada briefing pagi dan briefing siang, masih ada update market sore. Pokoknya kamu dibimbing lengkap sekali. Yuk mari kita lanjutin saham-saham yang ada di MSCI Indonesia Small Cap yang penting-penting aja untuk dibahas ya. Kita lanjutkan dengan saham Inco. Saat ini kita lagi nunggu banget turunnya Inco, jadi hopefully malah ada turun 1-2 hari ini menunggu MSCI rebalancing tanggal 12. Dan kalau dia turun sampai ke level 5.000, oh itu indah sekali, asal turunnya tidak ada volume. Jadi kalau misalkan dia turunnya dengan volume ya, itu nggak bagus ya. Kalau turunnya nggak ada volume sampai ke level 5.075, itu adalah beautiful retracement yang kita memang lagi mau dan kita lagi tunggu. Demikian pula dengan saham Indofood, kita justru lagi menunggu turunnya saham Indofood ini, yang dia nggak mau turun sejak dia breakout. Kalau dia turun sampai ke level 7125, mengantisipasi dari rebalancing MSCI ini, justru malah ini cakep banget. Dan asal turunnya tidak ada volume. Kalau ada turun dengan volume, kita akan tunggu sampai volumenya habis. Ingat-ingat itu, kalau dia turun dengan volume jangan dibeli, tapi tunggu sampai volumenya habis. Kalau kamu bingung volumenya kayak gimana, habisnya kayak gimana, pasti akan dikasih tahu secara real time di M-Trade ID Academy. Jadi M-Trade ID jarang ada preview sekarang, jarang ada M-Trade Start. Kedepan akan kita buat lagi M-Trade Startnya, tapi aku kasih promo dari sini ya. Jadi just DM aku, tolong tim dibuatin pinnya. DM aku EMTID, kodenya EMTID, untuk kalian bisa bergabung dengan M-Trade Academy. Janji nonton akademinya, cara tradingnya, bukan cuma ngeliat trading ideasnya. Karena hasilnya akan sangat berbeda sekali kalau kamu nonton akademinya dan kamu tidak nonton akademinya. Ya, hasilnya akan sangat berbeda sekali karena kamu jadi tahu cara kerjanya. Kalbe Pharma sempat breakout beberapa hari yang lalu, kita expect for correction sekitar 770 bahkan sampai 760. Kalau ada correction itu juga bagus asalkan tidak ada volume. Kemudian saya pilih-pilih lagi sahamnya, tidak semua saya bahas saham-saham yang ada di MSCI Indonesia Small Cap Index ini karena tidak semuanya liquid, dan sangat wajar sekali kalau MSCI mau mendownweight saham-saham, beberapa saham-saham tersebut karena memang liquidity-nya kurang. Nah, MDKA hari ini breakout guys, jangan dikejar guys. Kita expect for correction 1-2 hari ini, semoga dapat di sekitaran level 2860 atau 2910-an ya, itu angka yang lebih bagus. Jadi MDKA ini kita lihat menarik. Sedikit OOT dari out of topic dari urusan MSCI. Harga emas naik dalam beberapa hari terakhir, breakout dari tanggal 5 Agustus, and we expect for correction untuk saham-saham emas dan juga ETF emas. ETF emas sedikit saya ke bursa saham Amerika.
ada ETF GDX yang cakep banget, yang sebaiknya ditunggu di retracementnya sekitaran level 80-an. Ini cakep banget, asli parah kalau misalkan ada koreksi, dan bagus juga buat investing jangka panjang daripada kamu beli emas yang emas di futures. Itu very high risk. Kalau emas di futures trading itu lebih cocok buat trader profesional. Kalau kamu bukan trader profesional, kalau kamu investor dan kamu pengen diversifikasi, ya bukan cuma emas fisik, kamu pengen diversifikasi dan juga ngejaga nilai rupiah kamu dalam USD gitu, kamu bisa coba di ETF GDX dan GLD. Itu ada dibahas kalau itu di Mvest US Academy. Tidak akan membuat rupiah melemah kok kalau kamu beli US stock, asal kamu belinya yang pertama di Indonesia, di broker-broker Indonesia. Kalau kamu beli di broker luar sebenarnya juga tidak membuat rupiah melemah kalau jumlahnya nggak sampai gede. Gede itu berapa sih? Ratusan miliar, triliunan. Kamu punya duit segitu, syukur alhamdulillah, puji Tuhan kalau punya ya. Oke, start small juga ya teman-teman semuanya. Oke, terus kemudian mari kita balik lagi soal saham-saham yang ada masuk di dalam Indonesia Small Cap MSCI yang pastinya saya bahas yang lumayan liquid. Kalau nggak liquid mah ngapain dibahas? Oke ya, Medco lagi di support, kita tunggu correction. Hati-hati dengan harga minyak, perhatikan harga minyak lagi labil banget belakangan, naik turunnya kenceng banget seiring dengan hubungan Amerika dan Iran yang juga lagi labil banget, kayak mau baikan tapi malu-malu kucing gitu ya. Terus kemudian kita lihat saham ITMG, di sini sahamnya agak kurang liquid, jadi kita harus nunggu retracement turun 23950-an, syukur-syukur didapatin di level 23650. Aduhai, itu murah banget dan itu cakep banget. 23650 itu angka yang lebih oke. Liquidity agak kurang guys. Kemudian Java juga ada di MSCI Small Cap Index. So hati-hati dengan koreksi 1-2 hari ini. Jika mau beli sebaiknya tunggu di 2100, jangan dihajar di atas. Likuiditasnya, bid overnya juga harus diperhatikan. Kalau cuma tipis-tipis, mini-mini, imut-imut, harus hati-hati juga. Kalbe Pharma sudah kubahas tadi. Kemudian Medco, MDKA sudah, kita ke Pegas dan juga PTBA. Pegas ini menarik buat saya karena sekali lagi kita lagi memperhatikan saham-saham sektor komoditas yang belum bergerak, sehingga Pegas ini kita tunggu di 1490. Jika turun tidak ada volume, kita akan masuk gitu ya. Watch juga, tapi kalau ada volume kita akan masuk, makanya lihat M-Trade. Demikian pula dengan PTBA, M-Trade sudah ada beberapa hari yang lalu dan ini nggak mau turun. PTBA ini menurut aku perusahaan komoditas yang cukup aman, dalam tanda kutip cukup aman dari pengaruh kebijakan pemerintah di sektor komoditas yang terus berganti-ganti belakangan ini. Jadi kalau misalkan dia seandainya turun 1-2 hari ini karena penantian MSCI rebalancing, so that's a beautiful retracement. Asal turunnya nggak ada volume, justru malah 2320 itu jadi level penantian yang cakep banget buat PTBA. Kemudian untuk yang jangka menengah, M-Trade bakalan profit taking dulu nggak? Ya besok lihat sikon guys, gitu ya. Sebenarnya sih kita strateginya gini, kalau dia breakdown dari trading stop kita akan jual, terus kita akan buyback lagi kalau ada sentimen bagus. Nah itu namanya trading, beda dengan investing. Yang dividen investing PTBA ya just hold aja gitu ya. Terus kemudian aku ke SMGR yang sempat naik beberapa hari yang lalu, breakout beberapa hari yang lalu. Saudas SMGR kita lagi menunggu retracementnya banget di level 1530, sekitar 1530. Jadi kalau misalkan ya ini ada koreksi karena penantian rebalancing MSCI pada saham-saham ini, kita bisa watch di area tersebut. Selebihnya saya nggak bahas 43 konstituen saham tersebut ya, 43 saham tersebut ya, itu aku nggak bahas semuanya karena ada beberapa yang liquidity-nya kecil. MSCI mengkonfirmasi 43 konstituen small cap per 31 Juli 2026 beberapa hari yang lalu. Bobot terbesarnya saat ini ada di Indofood, MDKA, ADRO, ENRG, Bumi, AMRT, PGAS, AADI, Petro, dan juga MAPI. Yang sudah tidak ada di standard cap setelah review Mei kemarin tuh AMMN, Brand, TPIA, DSSA, Cuan, AMRT. AMRT-nya turun ke small cap, nggak ada di standar tapi turun ke small cap. Untuk 12 Agustus nanti nggak ada saham Indonesia yang boleh masuk atau naik kelas, tapi ada potensi dilation. Yang paling gede potensi dilationnya ada di Cepin dan GoTo gitu ya. Oke, terus kemudian
Kemudian ini tanggal berapa sih? Oke, tanggal 10 ya. Kemudian kita lagi menanti apa lagi dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari dalam negeri dulu deh, ada sentimen bahwa Pak Prabowo resmi mengajukan Bu Desri Damayanti ke DPR jadi calon tunggal Gubernur BI. Bisa sedikit ada napas lega, relief buat teman-teman investor karena satu faktor ketidakpastian bisa dikurangi ya. Jadi Bu Desri ini dia punya rekam jejak dan punya karakter pengambilan keputusan yang bisa dibilang kurang lebih mirip sama Pak Peri Warjio gitu ya. Terus kemudian rupiah per hari ini juga menguat ya. Kenapa rupiah menguat tapi IHSG merah? Saya akan jawab sebentar lagi. Teman-teman bisa lihat di sini yang di TikTok, yang di YT bisa ke IG aku @elme_official. Hayya, rupiahnya menguat, bagus banget hari ini. Kalau bentuknya kayak gini bisa menuju sampai ke level support yang garis putus-putus di bawah ini, yaitu level 17.700, bahkan bisa menuju ke level support berikutnya sekitaran 17.636 ya. Jadi sekitar 17.636 di sini, yaitu di MA 100-nya. Dan ini adalah penguatan yang terbaik sejak tanggal 16 atau 17 Juni yang lalu ya. Jadi nanti kalau bisa sampai ke 17.700 atau 16.690-an itu bisa breakdown dari itu akan lebih bagus lagi dan terbaik sejak Mei 22 Mei 2026. Nah, sebenarnya apa yang membuat rupiah ini menguat? Salah satunya sebenarnya karena data NFP di Amerika. Jadi itu salah satu, ada salah banyak. Data NFP di Amerika bulan Juli itu lebih rendah daripada perkiraan, dan bahkan bulan Mei dan Juni itu direvisi turun. Artinya pasar tenaga kerja Amerika itu ternyata lebih lemah dari perkiraan, dan The Fed bakalan kemungkinan ya nggak akan buru-buru untuk menaikkan suku bunga. Bentar ya. Terus kemudian probabilitas The Fed untuk menahan suku bunga itu pada 16 September nanti mencapai 56%, masih 50-50. Dan untuk pasar saham Amerika per bulan Agustus ini sampai pertengahan September itu bisa naik karena faktor ketidakpastiannya sementara nggak ada sampai pertengahan September. Diingat-ingat ya, bursa Amerika itu mulai wait and see lagi, akan stagnan atau akan istirahat lagi itu mendekati 16 September gitu. Jadi per dari sekarang sampai 16 September nanti bursa Amerika bisa berpotensi bullish. Paling kalau turunnya sementara aja, dan itu sifatnya untuk pay on retracement gitu ya. Jadi saat ini kalau turun sementara gitu ya. ITMG berapa? Salah ngomong tidak? ITMG balik nanya ITMG lagi. 23950 sampai 23650, nunggu turun di situ, nggak salah ngomong gitu. Sebentar ya, sorry aku nggak bisa baca semua pertanyaanmu, aku mesti selesaikan materi dulu. Mohon maaf ya. Yang bisa dijawab satu-satu di Mtrade. Ini banyak pertanyaan di YT dan di TikTok, aku baca kok, cuman nggak bisa kebahas semuanya guys gitu. Oke, terus lagi masih ngebahas rupiah ya. BI rate saat ini, BI rate itu di 5,75%, sementara suku bunga The Fed itu 3,5 sampai 3,75%. Artinya ada selisih bunganya sekitar 2 sampai 2,25 basis point persentase. Nah, kalau peluang bunga Amerika naiknya kecil, suku bunga Amerika naiknya mengecil, peluang naiknya tuh semakin berkurang gitu loh. Aset rupiah tuh bisa kelihatan lebih menarik bagi investor global karena imbal hasil bunganya lebih tinggi gitu ya. Jadi intinya itu gini, kalau The Fed naikin suku bunga, USD itu cenderung menguat, dalam arti rupiah berarti melemah dong ya. Kebalikannya, kalau The Fed cenderung menurunkan suku bunga atau menahan lah gitu, nggak naikin, itu USD cenderung melemah ya. Jadi NFP itu pengaruhnya ke rupiah hubungannya kayak gitu, ngerti nggak? Nggak ngerti ya udah dibikin ngerti. Terus
Kenapa bisa begitu? Karena suku bunga Amerika itu lebih, kalau suku bunga Amerika lebih tinggi itu membuat aset berbasis USD terutama US Treasury atau obligasi negara Amerika itu menawarkan imbal hasil atau yield yang lebih menarik kalau misalkan bunganya naik gitu ya. Jadi modal global tuh masuk ke Amerika, permintaan USD naik. Tapi pasar tuh market juga sangat ngelihat expectation, bukan cuman ngelihat keputusan The Fed aja. Jadi kalau The Fed lebih hawkish dari ekspektasi, ternyata The Fed itu lebih hawkish tuh kepengen naikin suku bunga ya, maka USD naik. Tapi kalau The Fed ternyata lebih dovish tuh lebih jinak, lebih berpotensi untuk menahan atau menurunkan suku bunga dari ekspektasi, maka USD-nya bisa turun, rupiah bisa menguat gitu ya. Jadi tadi pengaruhnya dari NFP itu kayak gitu. Nah kalau kaitannya ke Indonesia, USD menguat maka rupiahnya melemah, yang bisa menambah tekanan buat BI dan aset Indonesia. Nangkep ya hubungannya NFP dengan rupiah gitu. Dan di saat yang sama tuh tadi ada titik terang siapa penggantinya Pak Peri Warjio. Terus kemudian dari eksternal harga minyak juga ya meskipun ada naik tapi naiknya nggak terlalu signifikan. Terus kemudian dana asing itu banyak masuk ke Indonesia. Otomatis kalau dana asing masuk ke Indonesia tapi bukan pasar saham, masuk ke Indonesia, otomatis permintaan akan rupiah kan meningkat. Kalau keluar berarti permintaan USD-nya yang meningkat. Nah, jadi Bloomberg itu mencatat sekitar 1,6 miliar dana asing itu masuk ke pasar obligasi Indonesia dalam 2 bulan terakhir. Dan juga uang masuk ke SRBI itu juga banyak. Jadi hasil lelang 7 Agustus tuh menunjukkan bahwa BI itu menawarkan SRBI tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan tuh total penawarannya mencapai 45,12 triliun. Nah, jadi tapi BI itu hanya memenangkan sekitaran 5 triliun aja gitu ya. Nah, artinya permintaan tuh 9 kali lebih besar dari jumlah yang diserap gitu. Terus selain itu lelang Sun 4 Agustus 2026 tuh menerima penawaran 70,72 triliun ya. Jadi sekitar 70,72 triliun. Let me check sebentar ya. Atau naik 4,6% dari lelang yang sebelumnya gitu. Iya, lelang sebelumnya 67,89 triliun gitu. Terus intinya banyak duit masuk asing ke pasar obligasi Indonesia dan juga SRBI ya teman-teman gitu. Nah jadi kalau teman-teman perhatikan pada kuartal pertama itu sebenarnya banyak banget dana asing keluar dari obligasi Indonesia. Tapi memasuki kuartal kedua terutama bulan Juni kemarin itu SBN dan SRBI Indonesia itu naiknya tuh tinggi banget gitu. Nah teman-teman kalau mau lihat chartnya bisa ke sini, ke IG aku @ellenme_official. Nih ya, nih jadi ini SRBI Indonesia naiknya tinggi banget permintaannya dari asing, dan itu yang membuat rupiah kita semakin menguat. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Cadangan devisa Indonesia agak turun dikit tapi masih dalam level aman. Terus indeks keyakinan konsumen Indonesia di bulan Juli turun ya. Terus Bursa Efek Indonesia ada meresmikan 5 ETF emas. Kodenya Extra, XMES, XGLD, XDES, dan XSGO, dan ini mewakili dari manajer investasi dari Trimegah Asset Management, Mandiri Asset Management, manajer investasi Indo Premier, BRI Asset Management atau manajer investasi, dan juga Shailendra, masing-masing kode itu tadi. Pada penutupan sore tadi itu kelimanya menguat, tapi sebenarnya secara likuiditasnya masih sangat kecil sekali guys. Ya, jadi masih sangat kecil sekali. Likuiditasnya masih kecil banget guys gitu. Jadi nilai transaksi per kode itu belum keluar, wajar karena baru listing hari ini. By the way, hari ini HUT ke-49 pasar modal Indonesia baru ya, jadi baru hari ini tadi di launch. Mungkin yang bisa kita baca sekarang itu struktur floatnya, bukan volume real time-nya, tapi likuiditasnya kecil gitu untuk ETF ini. Tapi ya oke lah, congrats buat Indonesia udah ada beberapa ETF baru, ETF emas, instrumen baru di pasar modal Indonesia. Oke ya, terus ada kabar bagus, dan ini kabar bagus yang penting banget yang bisa membuat
Indonesia, pasar saham Indonesia bottoming tuh artinya penurunannya tuh udah mencapai level bottom. Oke, kabar apa teman-teman? Coba lihat di sini di IG aku @ellenme_official. Ini BBCA udah bottoming pada bulan Juni kemarin. Kan pada takut ya kalian masih bakalan turun nggak sih? Ya turun, kalau turun sampai 6175an masih oke lah. Tapi kayaknya kalau turun sampai ke 4.800 tuh udah susah banget. Ada kabar bagus yang lumayan berdampak, yaitu dari S&P, di mana S&P itu menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tuh memang sedang mengalami banyak tantangan, mulai dari arah kebijakan yang agak susah diprediksi, konflik geopolitik dan sebagainya. Tapi S&P bilang kayaknya kok Indonesia kalau sovereign credit ratingnya turun, kredit ratingnya turun itu kayaknya enggak deh, dibilang gitu. Jadi S&P itu bilang bahwa dalam 1-2 tahun ke depan Indonesia tuh punya peluang membalikkan keadaan yang lebih positif. Aku nggak tahu kenapa S&P bisa mikir seperti itu. Mungkin salah satunya dari peningkatan penerimaan pajak yang pada first half atau semester 1 di 2026 itu berhasil naik hingga 21% secara tahunan menjadi 1.187,8 triliun atau 1 kuadriliunan gitu. Jadi kenaikan penerimaan pajak itu bisa memberikan ruang fiskal yang lebih besar buat pemerintah untuk bisa menjaga subsidi dan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%. Nah gitu, jadi S&P juga memperhatikan Danantara sebagai wajah baru Indonesia. Sepertinya S&P menaruh harapan gitu ya dengan kehadiran Danantara untuk memperbaiki kinerja BUMN ke depan gitu. Nah beda S&P, beda Moody's dan Fitch, di mana Moody's dan Fitch yang sebelumnya memberikan outlook negatif, jadi banyak memberikan warning juga untuk Moody's dan Fitch, jadi kita tetap berhati-hati meskipun sebenarnya kalau diperhatikan Indonesia ini sudah melewati sepertiga badainya. Badai S&P sudah terlewati dengan sentimen-sentimen kata-kata yang positif dari S&P. Angka psikologis BCA di 6550 secara chart. Jika breakout dari sini, maka BCA akan melanjutkan tren naiknya di dalam jangka pendek, menengah, dan mengawali tren naiknya dalam jangka panjang. Dan kenapa saya bahasnya BCA bukan IHSG, karena aku anggap BCA ini sebagai kompas atau barometernya Indonesia. Bukan IHSG karena IHSG beberapa waktu 1-2 tahun belakangan ini bisa digendong oleh saham-saham yang kayak big caps, market capnya gede tapi gak liquid, gorengan gede gitu loh ya. Out of topic dikit, Danantara mau bawa sejumlah BUMN IPO, semoga oke langkahnya ke depan, semoga berdampak bagus, seperti contohnya BUMN Pegadaian, Pelindo, Pupuk Indonesia, Angkasa Pura gitu ya. Jadi bukan cuma buat cari duit, tapi buat meningkatkan transparansi, katanya begitu. Dan ada wacana pemerintah mau naikin kuota produksi nikel, hati-hati harga nikel turun, tapi ini belum pasti guys. Jadi aku mau bahas beberapa saham Indonesia, tapi tadi udah banyak banget ya untuk saham Indonesia aku bahas. Aku ke US stock sedikit karena US stock ini juga lagi seru-serunya, sentimen negatifnya udah banyak yang berakhir. Aku mau ke US stock dikit ya. US stock udah opening hari ini. Jadi opening hari ini Dow Jones dan S&P dan Nasdaq dibuka cenderung flat ya, karena masih nunggu kepastian terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Akhirnya mau dibuka. Dan kita lihat harga minyak ya, sempat naik ya, sempat naik dikit tapi naiknya nggak signifikan. Terus masih jadi Iran menyatakan sedang mendekati kesepakatan dengan Oman untuk membuka kembali dengan Selat Hormuz, tapi menolak negosiasi langsung dengan Amerika gitu. Dan ini membuat harga minyak dunia cenderung naik 3% dan berdampak positif ke saham sektor migas, seperti contohnya XOM yang kita tunggu antri pelit di bawah nggak dapat, kayaknya ngantrinya mesti tunggu naik dikit. Ini BIM, tolong XOM-nya dinaikin antrian buy-nya, watchlist-nya sekitaran 150 sampai 151,55 ya, 150 sampai 151,55. Kalau nggak gitu nanti nggak dapat. Stop loss sekitaran 2,5% aja cukup. Ya, jadi siapa bilang US stock resikonya besar? Tidak, kalau kita set dari awal kayak gini, kita buy di sini dan kemudian stop lossnya cuma 2,5%, bagaimana bisa resikonya besar? Tidak.
Oke ya, terus kalau tidak punya trading plan baru risikonya besar. Kemudian CVX di sini juga sama, kalau misalkan mau nawar atau mau nunggu, mungkin nitip di salah satu aja, ngetes di salah satu aja, support di 185,99 naik di sini. Demikian pula dengan seperti halnya XOM, CVX ini bisa buy dengan stop loss sekitar hanya 2%-an aja di sini dan udah memberikan ruang untuk swing trading yang cukup oke ya, dengan reward sekitar 5%-an, stop loss-nya di sini sekitar nggak ada 2%-an. Abis itu aku kan ke saham Indonesia, saham Medco tadi aku udah bilang wait and see dulu jelang rebalancing MSCI. Demikian pula dengan saham Elsa, kita juga wait and see dulu gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, boleh ke IG aku @ellenmei_official. Saham Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway punya Warren Buffett ini earningsnya dia laba bersihnya naik 16% secara tahunan. Tapi setelah ada penyesuaian untuk rugi kurs, pertumbuhannya hanya sekitar 6%. Tapi kok dia naik banget harga sahamnya naik banget ya, kepercayaan investor besar terhadap saham ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau trading tunggu sekitaran 512-an, tolong di US stock bisa di set seperti angka yang aku pasang di sini, kira-kira di sini gitu ya. Jadi ini bisa kita watch juga, dan ini sangat low risk karena apa? Kita set stop loss-nya sekitar 2% aja, 2% atau 2,3% aja di area ini gitu ya. Max buy-nya sekitar 516,3. Oke, terus kemudian ke US stock, saya mau bahas saham SpaceX dari Elon Musk. Wah, gila banget saham SpaceX ini. Saya bilang US stock susah, tidak susah kok teman-teman, semuanya hanya di luar comfort zone aja. Saham SpaceX ini, dan menurut saya saat ini resiko di US stocks itu lebih terantisipasi. Saham SpaceX ini M-Trade ada profit taking beberapa hari yang lalu, teman-teman yang di TokTok di YT. Nanti aku akan bahas lagi saham Indonesia Mu ya, sebentar ya. Tapi aku mau bahas dulu di sini, seru banget nih lihat SpaceX kita cuan 16-17%, 16-17%. Bim saya minta tolong dikasih tahu ke tim dev kita untuk gain loss-nya, angkanya digedein tampilannya biar nggak kecil banget kayak gini ya Bim. Oke, terus kemudian SpaceX di sini M-Trade cuan 16% hanya dalam waktu 1 hari doang, udah kayak apa aja nih sahamnya, fluktuasinya cepat. Maka dari itu kita juga nunggu watchlistnya SpaceX ketinggian Bim, aku turunin karena dia fluktuasinya luar biasa, dan M-Trade masih punya untuk jangka menengahnya. SpaceX harusnya masih punya jangka menengahnya. Teman-teman semuanya belajar US stocks ya, cara belajarnya gimana? Dengerin aku aja, ntar lama-lama kamu terbiasa. 23-24% untuk jangka menengahnya di M-Trade US Academy. Dan kita lagi mau nge-watch lagi untuk SpaceX ini di area watchlistnya agak pelit dikit ya. Ini saham liar banget, jadi watchlistnya di sini pakai support di bawah aja ya. Jadi ini stop loss-nya juga lumayan gede, yang tadi cuma 5%-an, ini stop loss-nya bisa sekitar 7%-an. Max buy-nya sekitar 108 atau 109-an di sini, 109,25 gitu ya, karena dia fluktuasinya gede. Oke, terus kemudian teman-teman di US Stocks buka account di mana? Bisa di mana aja? Bisa di Reku dengan kode promo Ellen May, di Peluang dengan kode promo Ellen May USP. Kok kode promo? Salah ngomong. Kode referral, Ellen May USP ya. Sedangkan kalau Nanovest pakai kode referralnya apa ya? Ellen May, tapi kayaknya huruf gede gitu dia. Kalau yang Nanovest dia kayak sensitif gitu, nggak tahu deh. Kamu kalau ajaib gimana, kalau GoTrade gimana? Monggo lah, mau apa aja juga boleh, silakan. Mau yang kalau itu broker yang luar yang IBKR atau apa, silakan. Tapi aku nggak ada kode referral ya kalau broker luar ya, jadi nggak dibolehin sama regulator dari Indonesia. Aku nggak ada kode referral itu. Monggo aja, bebas aja ya. Kamu mau beli pakai broker apa senyamannya, pakai broker Indonesia dulu aja. Oke, Elon Musk itu dia mau ngebangun
Terafab pabrik chip terbesar di dunia yang gila banget dia. Terus sedikit aku mau ngebahas saham Teslanya dia yang juga lagi sempat naik tapi kemudian agak ketahan. Kita akan watch juga untuk Tesla di sini. Nawar pelit dengan watchlistnya sekitar level 302 ya, 302. Tunggu di retracement TSLA. Oke, nah banyak banget saham US yang menarik sebenarnya. Terus kemudian ada earnings this week, hati-hati dengan earnings this week. Jangan caw kalau aku bahas US stock, kalian jangan caw karena duitnya di sini guys. Duitnya di sini di lautan luas, bukan cuman di akuarium. Kalau Indonesia kayak akuarium, sekarang likuiditasnya kecil, semoga asing cepat balik biar akuariumnya jadi agak gede. Hati-hati dengan saham Corwave hari ini, setelah market tutup dia mau ada earnings, jadi better lu sell dulu, kamu jual dulu ya. Corwave ini salah satu indikator paling dekat dengan permintaan compute AI. Jadi kalau revenue, backlog utilization dan kontrak pelanggannya tetap kuat, artinya hyperscaler dan perusahaan AI itu masih agresif ngebangun kapasitasnya. Nah kalau dia nggak bagus, itu bakalan bisa kedampak juga ke Nvidia yang kita nunggu di area retracement. Nvidia terus kemudian bisa ke VRT di sini ya, itu bisa ngefek ke VRT, ANET, ETN dan juga AVGO ya. Terus saham AVGO ini juga bagus guys. Tapi kalau kamu mau beli, tunggu turun sekitaran 405 ke bawah atau 402-an. Pokoknya jangan kejar di atas-atas deh. Itu lebih aman. Dan set stop loss langsung, stop loss kurang dari 5%, udah nggak mungkin kamu rugi. Lebih dari itu, oh bisa, kalau nanti turunnya gap down. Iya bisa sih, benar sih. Stop loss nggak kesentuh, tapi turun rugi lebih besar. Tapi sebenarnya kamu kejadian kayak gitu jarang banget. Oke, hati-hati dengan saham SMCI. Ini mau ada earnings hari Selasa setelah market tutup. Jadi kalau kamu punya saham ini, jual dulu aja. Kalau kamu merasa nggak relate dengan US stock, dengerin aja. Kamu harus relate. Kenapa? Karena Indonesia porsinya di MSCI Global itu hanya 0,1%. All Country Global Index Amerika MSCI 63%. Dan kalau nanti Indonesia ini tanggal 12 sahamnya ada yang di downgrade atau ada yang di delete, bakalan makin kecil lagi Indonesia di MSCI. Asing makin keluar gitu ya. Oke, terus kemudian hati-hati hari Selasa dan Rabu setelah market tutup itu ada saham Light dan COHR yang dimana dia mau earnings, kamu harus caw dulu, kamu harus jual dulu. Rabu setelah market tutup ada saham Cisco, COHR kita bisa watch ya. Ini mumpung watch setelah earnings, tapi kita akan watch sekitar level 255-an ya. 255-an ke bawah lah gitu, best price 255-an boleh. Terus kemudian hati-hati hari Rabu ada saham Cisco itu setelah market tutup ada earnings juga ya. Jadi ada earnings nggak ya? Kayak earnings deh Cisco setelah market tutup ya. Jadi kita akan watch setelah earnings, saham ini kita akan watch setelah earnings. Kita justru expect ada correction di sini. Terus kemudian saham Amat hati-hati ada earnings di hari Kamis. Jadi kamu mesti caw dulu saham-saham ini sebelum earnings. Dan banyak lagi info tentang US stock lainnya dan pastinya sudah terkurasi. Dan saham-sahamnya strateginya bagaimana sudah terkurasi juga di M-Trade US Academy. Hari ini promonya untuk M-Trade ID dulu dengan kode promo IMT ID. Kalau mau IMT US boleh nggak ya? Mikir sih. Nggak deh. Untuk US ku kasih besok aja ya, biar kalian nunggu kalian siap dulu. Oke, aku cek pertanyaan kalian. Bumi, Isat, AMM, Antam, TPIA sudah banyak yang kubahas. Saham-saham itu yang belum kubahas sepertinya saham Antam. Baiklah, aku akan bahas saham Antammu. Saham Antammu di sini lagi rawan profit taking ya. Di sini ada beberapa resistance di sini dan kita juga mengantisipasi rebalancing MSCI dan juga asing lagi investor gede bukan asing lagi profit taking beberapa hari terakhir ini. Kenapa investor gede cenderung profit taking, asing cenderung profit taking? Saya sudah bilang tadi bahwa Juli, Juni kemarin banyak banget faktor ketidakpastian di Amerika termasuk pergantian ketua The Fed dan juga earnings di saham-saham besar, tapi sekarang faktor ketidakpastian itu sudah
nggak ada lagi gitu, jadi lebih banyak kepastian di sana. Dan gantian di Indonesia menunggu rebalancing MSCI, jadi gantian di Indonesia yang ada sedikit uncertainty. Di US ada certainty sampai nanti pertengahan September mau ada meeting the Fed lagi yang harus hati-hati. TPIA BRPT sudah aku bahas tadi saya, jadi mohon maaf aku tidak bahas lagi karena di sini teman-temanmu ada banyak yang menanyakan saham yang lain. Jika kamu mau setiap pertanyaanmu terjawab, kamu bisa ikut aja M-Trade ID Academy, dan di sini ada tombol question, ada Q&A. Kamu bisa tap Q&A di sini. Paling gampang ya, kamu tap tanya saham, jangan masuk ke pertanyaan lainnya. Kalau pertanyaan lainnya pasti ada delay. Masuk ke tanya saham di sini akan lebih cepat. Oke, terus dan sudah systemized. Terus kemudian BRPT saya sepertinya sudah bahas tadi di depan. Aku mau bahas Oracle abis ini. Tunggu dulu BRPT ini masuk dalam MSCI juga ya, Global Standard Index, dan hati-hati bisa turun 1-2 hari ini di penantian untuk penantian terkait dengan rebalancing MSCI. Aku mau bahas saham Oracle-mu. Tadi ada yang nanya saham Oracle, belum ku jawab ya. Jadi M-Trade US Academy di sini ada Oracle. Kasih deh promo deh untuk M-Trade US, EMTUS, tapi you orang harus wajib you orang kayak Upin ngomongnya, you orang harus wajib nonton ini ya, akademinya ya. You tidak boleh hanya cuma nonton ideas trading ini aja. Saya tidak mau ini dijadiin kayak cuman bocoran trading you nggak mau baca.